NU-nya ya, kiai nu ngartina cicing wae. Nah itulah bedanya ulama NU, struktur dan kultur. Struktur dan kultur. Namun bedanya kalau strukturnya dia aktif di NU, imbal jadi di Suriah atau Tanfizi atau lembaganya, Bandungnya dan lain-lainnya ya. Aktif, kumpul bersama-sama, yang menyendiri biasa jadi makanan serigala. Terus kumpul, mahsul kutub, ada masalah dimusyawarahkan, insya Allah selamat. Enggak masing-masing mau jadi mujtahid kaburangan. Terus betul tidak? Aman udah. Tapi kalau kita enggak kumpul sendiri, walaupun dia maaf secara kultur sami, sok rajaban, sok muludan, sok solawatan, sok ziarah STMJ ya. Tapi karena dia tidak bersama-sama, tidak terstruktur, tidak termanage, tidak terpimpin. Itu kata murid Kanjeng Nabi Muhammad, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mantuna bila apa? Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir, anu ngatur, teu aya pimpinan, teu aya wadahna, ya, itu bisa dikalahkan dengan kebatilan, dengan oleh orang-orang jahat tapi terorganisir. Betul? Laras tuh? Nah, bukti apa yang kita lihat? Coba entertainment, hiburan di televisi teratur, termanage, pakai duit, ada pimpinannya, ada pusatnya, ada keduanya. Lihat, semua kita terpengaruh oleh mereka, kita terjajah oleh mereka. Tapi coba kalau kita hak, tak ada pimpinan, nggak ada yang ngatur, tidak ada wadah, masing-masing mau jadi imam, berantakan tidak? Berantakan tidak? Berantakan, nggak ada kekuatan. Barakallahu. Nah itu bedanya. Kedua, kita ulama-ulama NU bukan hanya bikin ibadah personal, ibadah individu, ibadah mahdhah, ibadah untuk kepentingan sendiri, tapi juga berpikir untuk kepentingan kemaslahatan ibadah lil mujtama, bahkan ibadah untuk kepentingan umat, bahkan ibadah untuk kepentingan negara. Alhamdulillah. Paham? Paham? Lamun kapungkur, maaf, cara-cara ibadah kita dulu hanya mujarrad ngan saukur model kultur wae mulai merdeka. Ya, tidak ada kemerdekaan. Kalau dengan merdeka, bisa nggak kita ibadah model begini? Bisa mualnya terbentuk pondok pesantren dan dengan tenang setiap institusi, setiap tempat pendidikan agama aman. Bisa mual? Wow. Bisa mual? Mau tuh contoh negara-negara konflik ayeuna seperti di Palestina dan negara-negara lain. Apa yang bisa dilakukan apabila negaranya tidak merdeka, tidak punya kedaulatan? Apa bisa nggak dilakukan? Wah, iya orang teh nikmat bahagia bisa belajar model kieu, ya, bisa ngaji tenang, dilindungi oleh undang-undang, diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena dulu kita telah berjuang. Hasil daripada kiai-kiai kita dulu, pendahulu kita itu, ulama-ulama, para muassis Nahdlatul Ulama, para pejuang Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari segala macamnya. Betul tidak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi bukan hanya ibadah yang sifatnya mahdhah, ibadah ritual saja, tapi termasuk ibadah apa? Ibadah jihad fisabilillah, membela negara.
Alhamdulillah hasilnya orang merdeka. Segala bisa kita lakukan dalam situasi dan kondisi aman seperti ini. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ayo, tadi mau sholawat jadi lupa. Biasa begitu tuh. Kalau enak. Nabi al-huda la tansani min syafa'ati ya Rasulullah. Sadiana. Nabi al-huda terusin nggak? Enak nggak? Bayar, bayar sah. Oh, gratis. Enak aja. Tapi bayarnya bukan sama Habib, ya. Kita membaca sholawat, minta syafaat di kanjeng Nabi Muhammad, bari orang sodako, ya, meninggalkan kenangan untuk pondok pesantren. Setuju? Setuju? Satu, Masya Allah. Kita baca sholawat, minta syafaat, berarti malaikat hadir. Kemudian kita bersodako, disaksikan oleh Rasul, disaksikan oleh para malaikat. Pahalanya double. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ayo siap panitia. Kita sholawat biar kenyang dah. Nabi al-Huda kompak sadana. Coba. Ya Rasulullah. Semuanya. Sleep.
20 juta. Hah? Ada? Pelit-pelit amat. Yang banyak bakal surga. Mau surga ngasih dikit ya. Soalnya dapat di emper dapatnya. Insyaallah ya. Ini hanya simbol. Nanti jangan lupa bukan pakai duit, pakai rekening. Jangan mana rekeningnya, mana rezeki, set geser, kirim. Berkah tidak? Berkah tidak? Berkah tidak? Berkah anak-anak dipakai untuk bikin diskotik aja mah, tapi dipakai untuk membesarkan pondok pesantren. Ya tapi anak saya udah kagak ada. Ada yang pakai nggak? Ada yang pakai nggak? Ada yang pakai. Jadi apa namanya? Jadi amal jariah. Kita kasih sembarangan belum tentu manfaat. Tapi kalau masih ajengan pesantren yang sudah benar-benar begini, ya, yang sudah betul-betul pernikahannya kita lihat, bahkan kita punya anak dapat barokah dari ilmu ini dan kita lihat saksikan, insya Allah pasti alokasinya, pasti manfaatnya, betul? Betul. Ini udah jelas ngelihat. Kenapa masalahnya? Karena satu problemnya yakin. Problemnya, masalahnya keyakinan, kepercayaan. Wah, Beb, sumbangan mulu mah atau bakalan balangsa, bakalan susah, bakalan bangkrut. Nggak ada orang yang namanya sodako itu bangkrut. Ada tidak? La yanqusu malun bi sadaqatin bal yazdad. Tidak ada orang jadi balangsa. Tidak ada orang jadi sengsara. Tidak ada orang jadi celaka apabila dia sering bersedekah. Kalau bisa kurangin yang namanya satpam. Ya. Mau kemana-mana siapin aja duit. Insya Allah pasti selamatnya. As-sadaqah tarfa'u bala. Sedekah itu dapat menyingkap, dapat mengusir bala, bencana. Cigana berakhir ya loba ya. Jadi rada lila ya Covid-nya. Coba kalau diantisipasi sambil ya, di samping kita dengan penjagaan, dengan istighasah, sedekah massal. Yang susah-susah kita bantu. Ya, yang miskin-miskin kita bantu dia supaya teratasi kesulitannya. Insya Allah nggak bakalan lama. Musibah segera Allah angkat. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya sudah. Mudah-mudahan ini jadi awal. Selanjutnya tadi apa? Tinggal dikirim aja. Kalau punya rekening, kalau kamu punya, datang satu rahmi biar tambah berkah. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi dalam mukadimah saya membacakan salah satu qaul daripada seorang alim Al-Bahili dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Kullu baldatin fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna minal bala. Nah, karena sekarang musim itu bala, bencana macam-macam ya. Bencana banjir, mal berbes beberapa hujan sampai banjir, betul tidak? Terus wabah tambah lagi, sekarang kacau, korupsi yang nggak pernah berhenti, betul tidak? Bencana bukan? Bencana. Diambil daripada inti daripada ajaran Al-Quran yang sudah baginda Rasul. Ini dirumuskan oleh seorang alim. Al-Bahili mengatakan kullu baldatin fiha arba'atun. Jika satu negeri, satu daerah ada 4 hal ini, terlaksana 4 hal ini, ma'sumuna minal bala, ismah, dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana, dari bala. Ayo, mau? Pertama, tidak boleh tidak
harus ada imamun adilun la yadhlimu. Kudu aya pamimpin anu adil, ya, yang tidak berlaku zalim, tidak nyusahin rakyatnya, kerjanya hanya untuk membahagiakan, memberikan kemakmuran yang merata kepada seluruh rakyatnya. Bongana janjinya kan gitu baheulana. Upami abdi jadi insyaallah teu aya jalan anu goreng patut. Amin ya rabbal. Sarana-sarana pendidikan insyaallah akan dilengkapi, di mana tempat akan didirikan, termasuk gaji-gaji gurunya. Dulu janjinya begitu, betul tidak? Itu bagian daripada keadilan. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Abi nyalindung ti anjeun ya Allah. Di dalam wilayah kekuasaanku ada seekor keledai yang tergelincir, tikus hewan, karena jalannya berlubang. Jalana goreng patut. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sekarang ya, ada orang motor, ada puluhan, ratusan yang celaka gara-gara apa? Gara-gara jalannya nggak dibenerin terus, berlobang, ngerem ngedadak, meninggal dunia. Ayat. Bahkan ada orang yang susah mau nyebrang karena jembatannya rubuh, ngebangunnya 2 tahun belum selesai. Ada tidak? Jangan sampai. Berarti itu namanya kita nggak ngikutin Rasulullah, tidak mengikuti sahabat Rasulullah yang berupaya menebarkan keadilan. Udah jadi, yang dipikirin bukan rakyatnya yang dulu milih, bukan masyarakatnya, tetapi dulurnya, kroninya, sahabatnya. Masih mending kebagian kene. Iya, dirinya sorangan. Ayat teh gitu ayat teh. Eta adil apa dolim ngaranna? Ayat teh. Ini enggak kenal mazhab yang begini. Enggak kenal ormas yang begini. Orang ini ge loba nu kieu. Bener teu? Sampai penyakit sadarea. Ieu enggak kenal mazhab nu kieu. Ya. Ieu moral, ieu akhlak. Teu saeutik yang berasal daripada sahabat kita, warga Nahdlatul Ulama. Didoain ku ajangan-ajangan kampung, diusung ku kiai-kiai kampung, ustaz-ustaz, warga-wargana, Nadin anu saroleh. Begitu sudah jadi, ohok. Ya ohok teu? Tohok. Sejam lebih. Yang namanya kemakmuran ada pada lingkaran keluarganya saja, ada pada lingkaran lingkungannya saja. Nah, kalau ini seperti ini para hadiratullah, pemimpin-pemimpin dari negara kita, dari pemimpin yang atas sampai bawah seperti ini, dan banyak seperti ini. Waliyadzubillah, jangan kita harap yang namanya bencana, yang namanya bala itu akan apa? Akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Nah, jadi tinggal kita ngaca aja dah. Masih banyak kan perupiah jelema ieu. Malah saya baru saja dapat kabar di LC nya itu Mahfud MD bilang kalian ini harus taubat katanya. Taubat kita mana? Karena dulu kita ngejelekin Pak Harto melulu karena banyak nepotisme, betul tidak? Nah, banyak kecurangan. Dia hanya misalkan kronik-kronik saja. Tapi kenyataan sekarang dari atas ke bawah, kanan ke kiri malah lebih banyak persentasenya. Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa? Karena kita tadi yang dicontoh orang jahat. Lihatnya dunia, bukan contoh orang baik. Orang baik siapa rajanya? Kanjeng Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saya lagi cerita Sayyidina Ali. Suatu saat namanya Muslim bin Aqil, Agil, saudara beliau, dulurnya Sayyidina Ali, buta orangnya.
dongkak. Wahai saudaraku, saya butuh duit nih untuk keluarga mendesak. Coba minjem duit nih, penting banget, urgent pisan. Oh, cek saya dalik mungkin ya, antosan hasil usaha saya, hasil kerja saya, gaji saya, karena beliau kerja, hasil gaji saya nanti ambil untuk kamu, biar saya puasa. Kenapa nungguin gaji? Bukankah antum sebagai Amirul Mukminin, kekuasaan ada pada dirimu? Baitul Mal kuncinya ayat dina pandangan anjeun, tinggal buka ambil. Saya tidak ahli dengan begitu, Bu. Kalau kita bilang, iya betul-betul ya, nanti tunggu kesempatan dulu. Enggak, saya tidak ahli langsung. Beliau ke belakang, beliau ambil besi, ya, dipanasin tuh besi, ya, dipanaskan eta langsung dicandak ke sini, ditempelkan, tapi tidak asli gitu dah. Ya, duit duit pentak ente, au, nana ente, panas eta, panas. Wailah, cegali, celaka kamu. Kamu sama besi ini, kamu takut kabur katanya. Tapi apa yang kau inginkan dariku, merayuku, aku akan terkena besi api neraka jahanam dengan api yang sangat panas. Kau tega untuk berikan kepadaku. Masya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik. Duh, enak lah pemimpin-pemimpin model gitu, aman Indonesia, amin. Ya Rabbal. Suatu saat beliau sedang dia mau makan, dia tiup, ya, dia tiup, lampu matiin, dia ambil lampu yang kecil, ditanya, karena sekarang ini kita bukan urusan pribadi, urusan pribadi. Kalau tadi kita lagi urusan negara, urusan masyarakat, jadi boleh saya pakai lampu yang bahan bakarnya milik negara. Sekarang orang pada pakai mobil apa dinas dipakai untuk jalan-jalan. Bagaimana Allah? Keadilannya, oh jangan cerita. Ini ada dua kisah. Ada satu lagi yang mengatakan bahwa ini adalah Sayyidina Umar. Dia mengatakan Sayyidina Ali, tapi dua-duanya semuanya sama akhlaknya. Lihat, menunjukkan bahwa akhlaknya sama. Ajaran Kanjeng Nabi, didikan Kanjeng Nabi. Ratu adil Rasulullah SAW. Ngaji waktos, ibu, eta Sayyidina Ali nuju lempang, tiba-tiba ayah ini nyandak suluh. Nyandak, ada ini perempuan muda, ya sekitar 40 tahunan itu. Nuju nanya naon? Suluh. Saya lihat, wah kasihan ini orang, berat begitu. Ya ummah, Bu, punten ka dieu, ku abdi we dipanyandakeun. Ku abdi panyandakeun. Jangan, biar saya masih kuat juga. Saya bawain. Terima kasih atas. Hanya bawa dia karena dia udah enggak kuat, dicandakeun ku Sayyidina Ali. Pas dicandak, ditanya barin nyarios, ibu teh saha? Kenapa sampai begini? Emang nggak punya anak? Emang nggak punya suami? Ini gara-gara si Ali. Ini gara-gara Ali. Ambok mana? Si Ali, si Ali apa? Itu presiden orang kan? Khalifah orang kan? Suami saya ini adalah tentaranya, ikut berjuang, gugur dalam peperangan. Mana perhatiannya? Eta Sayyidina Ali padahal digoreng sah. Digoreng sah. Oh, nggak ditangkap, tidak, bukan ditangkap, malah menangis Sayyidina Ali. Di bawah sambil merah, merasa takut dan rasa takut dengan beliau. Nangis saya jalan-jalan. Akhirnya sampai di rumahnya, ibu apa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Udah, sekarang ibu anaknya lagi dua nungguin. Begini, saya mau bantuin, mohon izin ya. Ini ada pengawalnya ikut. Kamu tunggu supaya jangan fitnah. Ibu, saya mau bantu ibu. Ibu yang masak atau yang jaga anak? Kalau ibu yang jaga anak, saya yang masak.
Kata si ini bilang, ya udah, saya mau pilih biar. Alhamdulillah, syukran. Syuk. Ibu teraskan. Ya saya pilih nidurin aja karena nggak bakal tidur tanpa ibunya. Belayan ibu lebih dikenal oleh anaknya. Ya udah kalau begitu saya yang yang masakin. Itu Sayyidina Ali begitu masak, rupanya kepecikan apinya tuh ya tina barakna api nempel ke muka anak kena. Saya bilang, "Duh, ya na. Rasakan kumaneh hai Ali. Rasakan kumaneh sebagai kafarah, sebagai hukuman dari Allah di dunia karena engkau mengabaikan salah satu